warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Camat beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Kapolsek beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Danramil, yang kami banggakan Bapak calon guru Desa Astana, yang terhormat Bapak PJ guru Desa Astana, yang kami hormati Bapak Ketua BPJ serta rekan-rekannya, serta rekan-rekan Panitia PU, Panitia 11 dan Panitia 26, hadirin undangan yang saya muliakan. Memperkenalkan program-program apa saja yang akan dipaparkan oleh kedua calon guru. Untuk itu kami mengharapkan kepada hadirin, dalam hal ini kami berikan kesempatan untuk nanti ada sesi pertanyaan bahwa apa saja program-program bakal calon guru Desa Astana yang akan dijalankan bila mana kelak terpilih menjadi guru di Desa Astana. Isi calon guru tersebut, dan kemudian nanti dipertanyakan. Silakan pertanyaan nanti tidak boleh keluar daripada visi-misi yang dibacakan. Harapan kami sebagai Ketua Panitia PU Desa Astana yaitu untuk warga masyarakat Desa Astana nanti pada tanggal 25 Oktober untuk memilih calon guru Desa Astana yaitu dengan hati nurani. Jangan sampai ada money politik, karena dalam peraturan bupati disebutkan bahwa untuk melaksanakan pemilihan guru serentak money politik tidak diperbolehkan. Kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Desa Astana, bila mana nanti ada calon guru yang memberikan uang, ambil uangnya, jangan dipilih orangnya. Itu saja pesan dari kami sebagai Ketua Panitia PU Desa Astana. Yang ketiga, harapan kami pemilihan guru di Desa Astana ini kami minta sukses tanpa ekses. Jadi harapan kami mudah-mudahan warga masyarakat Desa Astana ini sadar akan ke depan 6 tahun yang akan dijalani oleh pemimpin atau guru kita untuk tidak ada ganjalan. Jadi supaya fokus pada program-program yang akan dipaparkan nanti. Dari kami mungkin acaranya sudah terlalu siang, jadi kami tidak panjang lebar. Kami akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Camat Kuliati beserta anggotanya, yang kami hormati Bapak Kapolsek Kuliati beserta anggotanya, Bapak Danramil beserta anggotanya,
Bapak Ketua DPD juga beserta mereka, rekan-rekan panitia, baik panitia 11 dan panitia 26 juga yang sama. Selamat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita umat-umatnya hingga akhir zaman. Amin. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah, pelaksanaan dari program-program baik dari awal sampai sekarang, yaitu penyampaian visi dan misi dari kedua bapak calon. Mudah-mudahan nanti kita bersama-sama menyimak dan mendengarkan dengan baik ya apa yang akan disampaikan, dan mudah-mudahan penyampaian visi dan misi akan dilaksanakan kelak nanti setelah terpilih sebagai guru DPD. Mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Gunung Jati beserta anggota kecamatan, yang saya hormati Pak Kapolsek Gunung Jati beserta anggotanya, yang saya hormati Ketua Panitia Pilbu beserta anggotanya, yang saya hormati pejabat suhu saat ini yang beserta pangkat desanya, yang saya hormati, saya melihatkan, saya banggakan seluruh tokoh pemuda, tokoh masyarakat yang ada di sini, yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Pertama-tama mari kita menjadikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada suasana pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi bertatap muka dalam rangka pilihan UU tanggal 25 Oktober 2015 nanti. Salam mari kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita dari tahun 8 terang sampai dengan amin. Berikutnya kita atas nama Komandan Koramil 0201 Cirebon Utara. Dengan adanya tanggal 25 Oktober nanti ada pilihan kepala desa serentak di Kabupaten Cirebon. Saya sangat mengharapkan yang pertama tentang pengamanan dan keamanan. Itu judulnya. Sebelumnya akan saya lupa pada tentang apa itu. Tidak boleh mengatur pada Pancasila keempat. Itulah harus dipahami, dimengerti. Kemudian kembali lagi ke sila ketiganya, persatuan dan kesatuan. Persatuan itu yang dipahami dulu. Kami mohon kepada seluruh masyarakat Desa Astana Gunung Jati, dengan adanya kita mengamalkan sila keempat dari Pancasila betul-betul dipahami. Seluruh masyarakat dan pendukung-pendukungnya, dengan adanya pilihan nantinya, mari kita jalin persatuan dan kesatuan. Harus terima ngerti. Inilah usaha yang paling bagus. Tolong dengarkan misi dan visinya. Tadi malam saya dapat sadar BBM-nya itu. Dari mana? Janganlah membuat suatu keresahan kepada masyarakat, ya. Tadi malam SMS sudah masuk ke saya semua. Tapi dari mana, dari Pak, dari mana nggak tahu lah. Artinya apa? Masyarakat itu mari kita tanamkan kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Apalagi ini di Desa Astana Gunung Jati yang saya sangat atensi sekali. Saya menjabat dan kami di sini awal-awalnya
Ya seperti itu sampai detik ini sampai darahnya pakai baju gaya kayak gini apa? Misalnya tadi di sana di lapak belakang itu langsung turunkan sini stres. Itu saja dari kami sebagai Jahan Rame. Suatu harapan besar nantinya untuk melaksanakan 9 tanggal 25 Oktober sukses tanpa akses dan kita jalin persatuan bangsa demi nama Asana Gunung Jati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian panitia sebelah, kemudian lagi panitia 26 termasuk Bapak Guru, dan tidak lupa yang saya hormati dan saya banggakan kedua calon pengantin. Tepuk tangan dulu, silakan. Baik, terima kasih. Saya hanya pesan masalah tertibat dan keamanan, dan mari kita mengajak dalam hal visi dan misi ya. Yang di sini semua pasti punya rencana yang baik, yang bagus. Ya. Silakan nanti disampaikan, mudah-mudahan rencana-rencana ini, karena kalau seorang pimpinan itu harus punya rencana, harus punya planning apa yang ke depan lebih maju daripada sekarang. Jadi kalau tanpa rencana, tanpa planning, nanti apa yang dilakukan tidak maksimal. Kemudian pesan juga kepada para calon ini, saya yakin beliau-beliau ini adalah punya niat baik, ingin memajukan desanya, terutama desa Astana. Dalam bidang apa saja misalnya. Tapi yang harus dipahami bahwa nanti suatu selesai pencoblosan pasti itu ada yang kalah, ada yang menang, dan ada yang terpilih dan tidak terpilih. Kami pesan selaku keamanan di sini, bergabung nanti dengan Pak dan kami, unsur Mustika. Jadi menginginkan kalau yang menang sekali lagi, ya, yang terpilih. Karena yang kalah juga nanti mungkin suatu waktu bisa tampil di lain waktu. Nah mungkin sekarang belum terpilih. Nah kalau yang terpilih berarti itu adalah dari Gusti Allah. Yang kemudian disampaikan oleh Bapak Kapolres, walaupun hanya satu selisih, satu suara, si A yang menang, si B yang menang, berarti walaupun hanya satu selisih, satu suara selisih, berarti yang menang. Itu harus komitmen di kita. Nggak boleh buka ini ada kecurangan nih di panitia. Kalau mau jelas, benar, jujur, adil, ya. Jangan sampai nanti para calon ini pengikutnya membuat ulah. Jangan sampai nanti membuat ulah dan misalkan yang kalah ribut itu nggak terima ini sehingga mengundang permasalahan. Jangan sampai nanti kita sudah tidak menang berurusan dengan hukum. Yang menang juga dan berbuat masalah kalau misalnya pengikutnya. Nanti harusnya misalnya dilantik, malah jadi masalah berkaitan hukum. Makanya tolong jaga masing-masing kubu, istilahnya masing-masing calon ini jangan sampai nanti bermasalah. Dihimbau, ya, dihimbau. Ini kan sekarang visi misi ini jelas. Jadi jangan sampai nanti pada waktu menjelang koordinasi sudah, siapa itu yang terpilih, yang tidak terpilih harus bergowo. Ya, jangan berbuat ulah yang mengakibatkan nanti membuat masyarakat berurusan dengan hukum, apalagi si calonnya. Ya, saya minta sekali lagi, saya yakin dan saya percaya masing-masing kedua calon ini bisa mengendalikan masyarakatnya atau warganya. Dan nanti kalau yang terpilih, ya saya pesan ini, jangan sampai menjadikan yang kalah atau kelompoknya yang kalah dirangkul, karena ini dari semuanya juga warga di
kita dirangkul. Kalau nanti selesai, yang salah juga, misalkan kita juga menghormat. Terima kasih. Saya Prabowo kita presiden yang sekarang, waktu beliau kalah, selamat. Terima kasih, Bapak selamat terakhir. Saya akan dukung Bapak. Itu jiwa-jiwa kesatria. Yang misalnya udah kalah tapi ribut berbuat salah. Ya, siapa itu? Ya mari kita tertibkan ya warga kita, masyarakat kita, bahwa dalam pelaksanaan pemilu ini semuanya aman terkendali. Ya, saya yakin kita menginginkan semua juga ya tidak ada permasalahan. Karena kalau sudah ribut nanti kasihan juga kalau kasihan itu masyarakatnya yang terlibat. Mereka nanti berurusan dengan hukum. Ya mudah-mudahan kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa bahwa semua bukan hanya desa Astana saja, karena kita juga di Gunung Jati itu ada 5 desa yang melaksanakan pemilu, semuanya kita berdoa berjalan aman, lancar dan kondusif. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin saya sampaikan, dan sekali lagi selamat berjuang, selamat kita berkompetisi, tapi yang jelas dengan hati yang ikhlas. Niat kita adalah mengabdikan diri kepada masyarakat bangsa dan negara, supaya desa Astana ini lebih maju daripada sekarang, ya, dalam hal kehidupannya, kemudian juga masyarakatnya, warganya. Ya, apalagi di sini punya tempat yang sangat-sangat lebih daripada yang lain. Ya, namanya makam Sunan Gunung Jati itu, kalau saya lihat di makam-makam lain, bukan saya karena orang sini mengagumi ini ya, bukan. Tapi kalau saya lihat di makam Astana ini adalah hidup sekali. Nah itulah harus begitu kalau di manusia itu. Beliau walaupun sudah meninggal, tapi memberikan kehidupan. Ya, karena apa? Perilakunya bagus, menjadi contoh wanita. Nah nanti jadi kubu gitu. Kalau dulu zaman kubu, Mbah Kubu Sangkan, benar-benar disegani. Nah sekarang sama juga. Jadi kubu itu harus punya kepribadian. Hebat. Kalau kata orang bijak itu ada 3 poin yang harus mempunyai diterapkan dalam dirinya selaku pemimpin. Yang kemarin Indonesia sudah sampaikan. Kalau di Astana belum. Ya. Kalau seorang pemimpin itu harus bisa lurus bumi, kalau orang tua bilang. Lurus bumi tahu? Lurus tanah. Bukan kita lembut kayak ular, bukan. Yang kedua adalah seorang pemimpin itu harus bisa nampak lancar. Jalan di atas air, bukan jalan di atas air. Kalau sekarang mungkin belum ada sampai sekarang. Tapi yang jelas niatnya. Kemudian yang ketiga adalah harus bisa terbang. Kalau seorang pemimpin, artinya kalau seorang pemimpin itu bisa lurus bumi, itu artinya bisa memahami keinginan masyarakat warga pada waktu dia menjabat. Apa nih keinginan warga kita? Apa keinginan masyarakat kita? Itu. Jadi jangan aku cewek ke saya gitu, nggak ada. Kemudian kalau seorang pemimpin harus bisa napas panjang. Apa? Hidup di semua golongan. Karena yang kalah nanti kita rangkul. Sama ini adalah warga saya. Nggak mungkin mereka sana orang usaha makan kan pasti orang sini juga. Nah dirangkul sama kita. Walaupun kalah, tapi kita itu untuk bersatu. Makanya tadi disampaikan oleh Dan kami adalah persatuan dan persatuan. Yang paling penting kita rangkul semuanya. Nah itu harus hidup di semua golongan, jangan hanya golongan saja yang menang, yang kalah dicuekin, nggak bisa kayak gitu. Karena ini kita adalah bernegara bermasyarakat. Yang ketiga, pemimpin itu harus bisa terbang. Terbang itu kayak bukan burung, ya. Tapi apa? Punya perencanaan, punya keinginan, punya cita-cita yang luhur untuk memajukan desanya atau bangsa. Ya. Jadi itulah kepada orang tua bahwa kita seorang pemimpin begitu. Harus punya cita-cita yang luhur. Masyarakatnya ini supaya maju gimana? Itu saja mungkin beberapa yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung ataupun yang kurang tepat. Nanti saya mohon maaf sekali lagi. Hanya ini semata-mata tugas kami selaku kepolisian adalah tugas pengamanan agar situasi kondusif, aman, terkendali, tidak terjadi lalu lintas, dan masyarakat juga bisa nyaman dalam berkehidupan bernegara. Terima kasih. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa Rasulullah. Yang sangat saya hormati rekan kita, sahabat kita, sahabat kita, tim kita di Kecamatan Gunung Jati, Pak Kapolsek Kabupaten Ramil dengan anggotanya. Yang sangat saya hormati Pak Pejabat Suhu Desa Astana, yang sangat saya hormati Ketua BPD beserta anggota, yang sangat saya hormati Ketua Panitia beserta anggota panitia, yang sangat saya banggakan kedua calon guru Desa Astana, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia, sehingga pada pagi menjelang siang pada hari ini alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi dalam acara penyampaian visi dan misi dari kedua calon guru atau calon pemimpin Desa Astana yang kita banggakan. Tak lupa salawat dan salam yang biasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat saya hormati, tadi sudah dijelaskan dari mulai ketua panitia, pejabat pada Ramil, Pak Kapolsek, tinggal camat, sisanya saja. Mau menyampaikan apa, itu semua sudah disampaikan oleh pembicara. Dari mulai dia sampai tadi Pak Kapolsek. Sehingga apa yang tadi disampaikan oleh pembicara tadi, masyarakat Desa Astana dan kedua calon ini sudah paham. Pada intinya bahwa pelaksanaan pemilihan guru yang akan dilaksanakan nanti tanggal 25 bulan ini harus berjalan lancar, sukses tanpa. Siapa yang menang dan siapa yang kalah itu harus menerima takdir di sisi Allah. Bapak-bapak, yang namanya jadi guru, jadi kepala desa, itu nanti yang akan jadi, yang akan menang merupakan kemenangan warga Desa Astana Gunung Jati. Jadi yang menang nanti jangan menepuk saja, karena itu amanah. Yang kalah harus legowo dan harus mendukung yang menang. Mari bersama-sama membangun Desa Astana. Apalagi Astana ini merupakan suatu cerminan daerah atau desa andalan yang sangat diperhatikan di Cirebon. Karena setiap hari orang yang datang di Desa Astana itu beribu-ribu orang. Oleh karena itu saya selaku camat dan sekaligus selaku warga Kecamatan Gunung Jati yang nanti saya akhir hayat akan dikubur di sini, ingin menyampaikan pertama kepada dua calon guru, kalau sudah jadi tolong apa yang nanti disampaikan pada hari ini tentang visi dan misi diingat-ingat kalau sudah jadi. Janjinya kepada masyarakat itu harus tercatat dalam hati nurani yang sangat dalam. Jangan sampai nanti lupa.
Jangan sampai nanti lupa ketika sudah jadi lupa. Karena janjinya kepada masyarakat, apalagi ini di bumi keramat. Karena yang namanya jabatan itu amanah. Kalau kita tidak amanah, kita nanti dosa. Salah. Termasuk saya sebagai camat, sebagai Padan Ramil, sebagai Pak Kapolsek dan pejabat, itu jabatan amanah. Kita harus melaksanakan tugas dengan ikhlas. Apalagi sebagai kubu yang dipilih oleh rakyat. Ini nanti janji kepada masyarakat. Apalagi dari kubu. Ada dua hal nanti yang akan dihadapkan oleh seorang pejabat, yaitu tahta dan harta. Kalau sudah menyandang jabatan, ini jangan sampai lupa kepada jati diri kita. Banyak yang akhirnya jadi pejabat lupa. Sekali lagi mohon maaf, saya mengingatkan. Dan ini kewajiban camat untuk mengingatkan kepada calon kubu yang nanti akan menjadi binaan saya selaku camat, binaan Pak Darami, binaan Pak Kapolsek. Apalagi namanya kubu, itu jabatan atau gelar kebatinan. Percaya atau tidak, terserah. Tapi saya meyakini bahwa kubu adalah jabatan atau nama kebatinan dari Kanjeng Pangeran Cakrabuana. Kubu salah satu tembung dari saya, kudu urip urip ning urip. Kudu urip urip. Kudu urip, kita kudu bisa. Sebagai seorang pimpinan harus bisa ini. Ada aturan-aturan yang harus dilakukan. Harus dijalankan. Uruni urip, urip. Prinsip dari sang rakyat, prinsip keinginan rakyat, prinsip rakyat itu harus dipercayakan. Apalagi ini desa Asana harus dikemas sebagai desa yang betul-betul membawa nama Jerwan. Kenapa? Karena setiap saat orang berdatangan ke Astana Gunungjati, semua ini nanti terpikul kepada seorang itu harus bisa memimpin desa ini dengan baik. Karena itu sekali lagi, tolong dalam pesta demokrasi ini rakyat harus bisa mensikapi agar bagaimana kita memilih calon pemimpin kita yang sesuai dengan nanti kriteria Bapak itu yang pantas untuk menjadi seorang pemimpin di desa itu yang bagaimana. Silakan, ini semuanya hak rakyat, hak Bapak-bapak dan Ibu. Dan kepada kedua calon kubu sekali lagi, jika jadi ingat-ingat pada hari ini apa yang dijanjikan kepada masyarakat, diingat-ingat, dicatat kalau sudah jadi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Silakan untuk kembali ke tempat duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihatin liridha illahi ta'ala wa lil qabul wal wusul wa li syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li karamati jami'al jaillahi ta'ala an yukuna fi gunusuna wa gunun jadi khususan syahadiyatillah syai'un lillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malikil yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radu 'ala ashabi rasulillah hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'ti ni'amaka mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim 'alaihi sultanik. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka rahim. Allahumma ya Allah, jadikanlah desa kami desa yang baldan thayyibatan rabban ghafur ma'muran aminatan baldatan aminatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah calon-calon kepala desa kami menjadikan calon yang sabar dan tabah dalam menjalani prosesi demokrasi di Astana Gunung Jati ini. Terpilih oleh masyarakat, jadikanlah calon-calonku yang sabar dan bukan saja calon kuunya, bahkan tim suksesnya ataupun pendukung-pendukungnya. Jadikanlah kuu yang terpilih, jadikanlah kuu yang amanah dan tetap menjalani apa yang diprogramkan oleh ya Allah, jadikanlah kau yang terpilih nanti itu adalah kau yang memang pilihan masyarakat kami, dan kau yang terpercaya dan kau yang dipercaya dan memang benar-benar amanah. Ya Allah, ya Tuhan kami hanya memohon kepadamu dan kami hanya minta kepadamu. Kami hanya berusaha semaksimal mungkin dan kami tidak berdaya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim hawil ahwal min al-ahsanah wa qita akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'a abrar ya 'azza wa ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Acara pembukaan penyampaian visi dan misi dan program kerja unggulan misi calon guru Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon tahun 2015. Nomor 1, penyampaian visi misi calon guru adalah acara kampanye terbuka dan bukan sebagai ajang debat antar calon maupun pendukungnya. Yang kedua, durasi waktu untuk penyampaian visi misi adalah 60 menit atau 1 jam. Terbagi menjadi 2 termin. Termin pertama untuk penyampaian dari kedua calon. Termin kedua untuk tanya jawab atau dialog interaktif antara audiens dengan calon atau pendukung lainnya. Yang ketiga, yang keempat, audiens tidak diperkenankan untuk menanyakan hal-hal di luar konteks visi dan misi ataupun hal-hal yang bersifat provokatif yang dapat membuat situasi menjadi tidak kondusif, dapat menghentikan pertanyaan tersebut secara sepihak dan memberikan kesempatan kepada audiens yang lain. Yang terakhir, yang keenam, segala bentuk penyimpangan perilaku berkaitan dengan pelaksanaan acara ini akan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib. Sekian Astana.
18 Oktober 2015, Ketua Panitia Pemilihan UU Desa Astana, Abin Syahriza. Itu tadi tata tertibnya acara penyampaian visi dan misi. Saudara, masyarakat Desa Astana, penyampaian visi misi yang pertama. Monggo pada Remi, kami persilakan barangkali ada kegiatan nilai. Yang pertama akan disampaikan oleh calon UU nomor pertama kepada Bapak Burhani, kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Gunungjati bersama anggotanya, yang saya hormati Bapak Kapolsek Gunungjati bersama anggotanya, yang saya hormati Bapak Danramil atau sekarang Bapak Danramil ada keperluan dengan anggotanya, yang saya hormati pula Bapak pejabat UU Desa Astana, yang saya banggakan untuk Bapak Ketua DPD Desa Astana. Saya banggakan juga yang saya hormati untuk Bapak Ketua Pilmu Desa Astana. Yang pertama saya panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Minggu, tepatnya tanggal 18 Oktober, saya sebagai calon UU Desa Astana yang nomor 1 dapat berkumpul atau dapat bertatap muka dengan masyarakat atau saudara-saudara, adik-adik saya yang tersinggah. Mudah-mudahan tadi apa yang dikatakan oleh Pak Danramil atau Pak Kapolsek bahwa berjalannya Pilmu ini mudah-mudahan harus damai, aman, dan tidak ada sesuatu yang diinginkan. Saya tekankan juga sama pendukung saya, mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaan dari pihak Kapolsek. Insya Allah, mudah-mudahan berjalannya Pilmu di Astana Gunungjati ini berjalan aman, tentram, damai, mungkin sesejuk salju yang saya harapkan. Saya bicara di depan pendukung saya. Harapan pula nanti dari istilahnya saudara saya Lendra, ya semoga begitu pula. Untuk selanjutnya barangkali ada kewajiban saya sebagai calon UU Desa Astana untuk menyampaikan sebuah visi dan misi. Visi dan misi saya ini adalah yang terinspirasi dari awal saya untuk mencalonkan sebagai UU Desa Astana. Saya mencalonkan UU Desa Astana terus terang Bapak-bapak, saya tidak berunding dengan saudara karena mungkin Bapak-bapak sudah tahu. Ya, saya punya saudara tinggal satu, yaitu mantan kepala desa yang namanya Pak Makbul ya. Itu sekarang artinya kondisi kesehatannya kurang baik. Itu mantan kepala desa kami di sini waktu periode 92 2000 kalau nggak salah ya.
Jadi saya terinspirasi untuk mencalonkan kepala desa ini karena berawal dari niat ya, dari niat yang tulus. Saya niatkan ibadah. Karena dari tahapan-tahapan hidup saya, dari muda, dari anak-anak, dari masa remaja sampai tua, mungkin setiap manusia punya cerita ya, punya cerita antara jelek dan baik. Mungkin satu sisi saya jelek, mungkin ada baiknya, kan gitu kan ya. Yang namanya manusia barangkali banyak kekurangan daripada kelebihannya, gitu kan. Nanti akan saya bacakan visi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebagai penduluan. Desa Astana berada di wilayah Kecamatan Gunung Jati ya, Kabupaten Cirebon, dengan luas wilayah 36,3048 hektar, dibagi menjadi 4 RW. Mungkin bapak-bapak udah tahu ya, Astana, Desa Astana ini adalah 4 RW ya, dan 14 RT. Dengan jumlah penduduk laki-laki 2.517, perempuan 2.481 jiwa. Berarti berjumlah 4.998 jiwa. Ini Desa Astana. Batas-batas wilayah mungkin bapak-bapak juga sudah banyak yang tahu. Sebelah utara Desa Wanakaya, sebelah timur Jatimerta, sebelah selatan yang timur Jatimerta, sebelah baratnya Desa Wanakaya atau Desa Gresik ya. Desa Astana sebagai salah satu desa wisata jarak dengan keberadaan makam Kanjeng Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatillah, atau satunya yang di sebelah timur jalan Syekh Maulana Datul Kahfi. Sehingga keberadaan Desa Astana bukan saja dikenal di Jawa Barat atau sekabupaten, tetapi dikenal dan dikunjungi mungkin seantero Nusantara atau dari mancanegara, bapak-bapaknya mungkin semuanya sudah tahu. Nah, maka dari itu kita melihat potensi yang ada di Desa Astana. Ini mari kita manfaatkan seoptimal mungkin ya, bapak-bapak, seoptimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat desa, sehingga mari kita akan menciptakan masyarakat yang subur dan makmur. Ya. Visi saya ini bapak-bapak, yang saya bawa adalah bersama masyarakat Desa Astana membangun desa wisata jarak yang amanah. Amanah itu apa Bapak? Saya aman, nyaman, dan harmonis. Pengennya kita juga menciptakan suatu desa itu yang aman, nyaman, kan ya. Nah, terciptanya istilahnya aman, nyaman itu mungkin. Yang kita ini kan yang harus timbul dari batin saya, kan gitu kan ya. Kalau menurut saya ini benar atau enggaknya ini enggak tahu ya. Jadi kalau kita ingin menciptakan suatu aman, berarti kita harus bisa mengamankan diri saya sendiri. Itu ya. Dan misi saya yang saya programkan demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, yaitu sebagai berikut nih bapak-bapak. 1, saya meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan desa yang cerdas, tanggap, dan harus bekerja keras untuk meningkatkan pelayanan